Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buat santai mungkin ya untuk perkuliahan hari ini dalam artian silakan Anda bisa mau ngopi, mau apa ya silakan. Yang penting apa yang nanti akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa bisa masuk dan bisa dipahami oleh Anda sekalian. Oke, kita akan coba melangkah atau membahas lebih detail di tipe data dalam Java ya. Kalau nggak salah dulu juga sempat saya singgung, tapi kita akan coba dalami lebih detail dan bagaimana proses untuk implementasinya ya, atau mengetahui jumlah maksimum, minimum ya, maksimum dan minimal dari sebuah tipe data, kemudian jumlah bitnya, jumlah byte-nya ya di dalam sebuah tipe data ya. Oke, mengawali di perkuliahan ini ya, sedikit ada penjelasan berkaitan dengan tipe data, terutama pada tipe data yang primitif ya, atau tipe data yang mempunyai nilai poin yang tetap ya, tidak berubah ya, atau nilai yang sudah fix ya, sudah default. Nah, di Java ini sendiri ada jenis tipe data terkait dengan tipe data primitif ya. Sebenarnya mungkin sudah pernah Anda coba ya, ketika Anda implementasi membuat sebuah penyelesaian studi kasus menggunakan Java ya, di pemrograman 1 ya. Nah, materi di dalam pengenalan tipe data ini sendiri ada beberapa materi ya, sampai dengan nanti variabel dan operator ya. Nah, di dalam materi yang akan kita bahas ini, yang pertama adalah struktur program. Struktur program saya kira nanti hanya sedikit saya jelaskan ya, karena di pemrograman 1 pun sudah saya jelaskan. Kemudian juga identifier, keyword ya, keyword pun sudah pernah saya sampaikan ya. Kemudian tipe data dan variabel operator ya. Penekanannya nanti kita akan coba fokus pada tipe data ya. Nah, sedikit menyinggung di struktur program ya. Di struktur program ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat ketika kita mulai membuka Java ya, membuka Java yang nantinya yang jelas ketika kita new akan masuk atau akan membuat sebuah folder ya. Folder itu akan terletak di mana ya, kemudian setelah masuk di dalam folder baru nanti akan membuat kelas di dalam folder tersebut ya. Nah, penjelasan di struktur program yang pertama deklarasi kelas. Deklarasi kelas itu yang mana? Nah di sini ada nomor 1 ya, poin 1 itu pada public class hello ya, bahwa pada kelas ini diidentitaskan dengan kelas hello. Kelas ini adalah biasanya mengawali pada pembuatan sebuah blok program di Java ya. Kemudian kedua ya, yang poin 2 dia adalah pembuka blok ya. Pembuka blok ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat di pembuka blok yang pertama adalah nomor 2 ya, pembuka blok ya, public static void main string args ya. Kemudian diawali dengan kurung kurawal buka ya, kurung kurawal buka. Nah, ini juga merupakan main method ya, main method di dalam satu struktur program Java ini sendiri ya. Nah, sedangkan untuk pembuka blok ya, pembuka blok itu adalah kurung kurawal buka ya. Kurung kurawal buka. Di sini ada dua kurung kurawal buka. Yang pertama pada public class hello ya. Public class hello, kemudian kurung kurawal buka. Nah, ini pembuka blok ya. Dan yang kedua ada pada public static void ya. Atau yang kita kenal adalah blok programnya ya, di blok program. Ini pada kurung kurawal buka yang kedua.
Sedangkan pada nomor 3 ya, itu komentar. Nah, ini komentar ya. Komentar seperti ini ya, tapi di dalam Java sebenarnya bisa kita gunakan ini ya, garis miring, kemudian bintang bla 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 bla, atau 2 garis miring seperti ini ya. Ini adalah komentar ya. Nah, komentar ini sebenarnya sifatnya hanya sekedar memberi informasi ya, memberi informasi bahwa barisan kode itu akan memunculkan apa atau dimanfaatkan untuk apa ya. Jadi memberi informasi barisan kode yang akan Anda tulis ya. Dia dimanfaatkan untuk apa, kemudian atau dia dimanfaatkan untuk input apa dan seterusnya ya. Itu pada kolom komentar. Sedangkan pada main method ini sendiri adalah bagian dari public static void ini sendiri ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah statement atau perintah ya. Statement atau perintah ini sendiri adalah pada poin system out println, kemudian ada informasi yang disampaikan di sini ya. Hello world ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita tuliskan system out println, bahwa sistem atau Java ini ketika kita run akan menghasilkan sebuah keluaran hanya bertuliskan hello world ya. Hanya hello world ya. Kalau misalkan saya ingin rubah, misalkan di sini selamat datang di pemrograman atau algoritma pemrograman 2, ya sama nanti keluarannya ya seperti apa yang Anda tuliskan di sini ya. Jadi apa yang Anda tuliskan di dalam apit petik 2 ini sendiri ya, itu yang akan dimunculkan di hasil run ya, di hasil run ya. Itu yang kategorinya pada statement atau perintah ya, itu pada poin yang kelima ya. Sedangkan untuk penutup ya, pada penutup, nah pada penutup itu diakhiri dengan kurung kurawal tutup ya, karena di sini ada pembuka 2 ya, pembuka blok 2, dua pembuka blok 1, 2, kemudian akan ditutup dengan penutup blok ya, 1, 2. Nah, jangan sampai ini kurang 1 ya. Kalau misalkan di sini 2 ya harus 2. Kalau kurang 1 pasti aplikasi akan error ya. Atau program akan error. Nah, ini untuk struktur programnya. Kemudian aturan penulisan Java ya yang secara umum dan menjadi satu anjuran buat Anda ya. Program Java ya dibuat harus selalu diakhiri dengan ekstensi file Java ya. Itu pasti file Java ya. Kemudian nama file seharusnya sesuai atau sama dengan nama kelas publik ya. Nama file ya itu agar lebih memudahkan itu harus sesuai dengan nama kelas publiknya ya. Kemudian komentar harus ditulis sebagai penjelasan dari kode yang ditulis ya. Nah tadi ya komentar ya bahwa ditambahkan sebagai penjelasan dari kode yang ditulis ya. Nah penulisan blok ya. Nah penulisan blok kurung kurawal buka dapat pada baris dengan pernyataan seperti contoh sebagai berikut ya. Jadi ada dua cara ya, dua cara yang bisa Anda gunakan ketika penulisan blok ya. Blok atau pembuka blok ya, kurung kurawal buka ya. Contohnya yang pertama adalah public static void main string array ya, di mana pembuka bloknya ditambahkan di atas ya. Satu baris ya di dalam public static void ya. Atau Anda bisa menambahkan dengan public static void main string, kemudian pembuka bloknya itu ditempatkan di baris yang kedua. Nah ini dua cara untuk pembuka blok ya, pembuka blok di dalam satu statement atau satu blok aplikasi di Java ya. Nah, selanjutnya ya, penulisan selanjutnya adalah sebaiknya memberi jarak pernyataan selanjutnya setelah awal blok. Nah, ini contohnya. Ya, public static void bla 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 bla, pembuka blok sistem out dot println hello ya. Kemudian berikutnya sistem dot out println word ya. Berarti akan memunculkan hello di atas, kemudian word di bawah ya. Kemudian diakhiri dengan penutup blok ya. Nah, ini
untuk penulisan bloknya ya. Kemudian di aturan ya, aturan identifier ya, atau aturannya yang pertama untuk nama kelas ya diberikan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata ya. Ya, intinya ini. Untuk nama kelas diberikan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata ya. Untuk selain itu menggunakan huruf kecil pada huruf pertama, kata pertama, contohnya seperti ini. Nama kelas ya. Nama kelas diawali dengan N ya. Besar, C besar. Walaupun itu bukan menjadi satu apa namanya ya, satu kewajiban ya, bukan menjadi satu kewajiban, tapi akan lebih memahami, akan lebih dipahami ketika kita menggunakan itu ya. Kemudian ada lagi contoh nama variabel ya, kemudian ini metode ya, ini metode ya. Kemudian apa yang perlu dihindari ketika kita membuat awalan identifier ya. Yang perlu kita hindari adalah underscore ya sebelum nama sebuah metode ya. Contoh ini ya, underscore kemudian metode. Nah, itu hindari. Ya. Anda harus hindari ini. Alangkah baiknya kalaupun menggunakan underscore ya diawali dengan huruf ya. Misalkan nama underscore metode misalkan ya. Itu nggak masalah ya. Tapi kalau ingin lebih mudah ya, itu disambung. Misalnya sini, nama kelas. Jadi kan disambung. Tidak menggunakan underscore ya. Nah, ini pada aturan identifiernya ya. Nah, selanjutnya pada keyword ya. Keyword ini sendiri saya kira nggak perlu saya jelaskan ya. Intinya gini, intinya yang ada di keyword itu tidak bisa menjadi atau tidak diperbolehkan menjadi sebuah nama variabel ya atau nama yang lainnya karena ini sifatnya adalah bagian dari sistem Java ini sendiri ya. Bagian dari sistem pemrograman Java ini sendiri. Misalkan tadi saya ingin mendeklarasikan sebuah variabel dengan inisial int ya, nggak bisa seperti itu ya. Karena itu adalah bagian merupakan keyword dari Java ya. Atau Anda menggunakan if ya, nah, itu nggak bisa menjadi sebuah variabel. Misalnya int if sama dengan 0, nah itu nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. If itu adalah bagian keyword ya. Atau dengan long ya, ada native ya, super dan seterusnya ya. Nah, kemudian literator ya. Pada literal ya, literal di dalam Java terutama berkaitan dengan tipe data sebenarnya ada 5 jenis tipe data ya sebenarnya ya. Cuma nanti akan di breakdown lagi di sini. Ada integer ya, kemudian ada floating point ya, kemudian boolean ya, kemudian ada karakter dan stringnya. Nah, mana yang merupakan tipe data primitif di Java? Nah, ini ya, ini intinya nanti. Mana yang merupakan tipe data primitif di Java? Nah, nah ini ya. Jadi di dalam Java ada yang kita kenal adalah tipe data primitif atau yang tadi saya jelaskan bahwa tipe data itu sifatnya adalah data yang sudah ada nilainya atau tipe data yang sudah ada default nilainya. Tadi misalkan ya, maksimalnya itu sudah ada, kemudian minimalnya sudah ada, nilai byte-nya juga sudah ada, nilai bit-nya juga ada ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tipe data short atau byte ya. Nah, tipe data byte ini sendiri ketika maksimalnya terlampaui ya, itu datanya akan kacau ya. Misalkan tipe data bit ini ada untuk tipe data bit itu ukurannya misalkan 127 misalkan ya. Nah, tapi ketika Anda menuliskan 128, nah itu akhirnya tipe datanya akan kacau. Karena minimnya adalah 127. Istilahnya melebihi memori istilahnya ya. Melebihi memori yang telah ditetapkan oleh sistem itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengetahui ya? Cara mengetahui nilai maksimal, nilai minimal ya, nilai maksimal minimal di dalam tipe data primitif. Nah, mari kita coba di Java ya. Bagaimana cara membuat dan mengetahui untuk nilai maksimal dan minimal di Java.
Kita melangkah pada penggunaan Java ya. Kita melangkah pada penggunaan Java. Kebetulan saya memanfaatkan NetBeans versi 12 ya, NetBeans versi 12. Saya arahkan. Nah, oke, kelihatan ya untuk NetBeans-nya ya. Kelihatan Pak. Oke, kita masuk pada NetBeans-nya. Nah, tampilan awal ketika kita buka NetBeans di sini ya, seperti ini ya ketika kita masuk ya. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah project awal ya, project tipe data ya. Nah, kita buka file ya, buka file kemudian new project. Nah, new project ini sendiri adalah bentar. New project ini sendiri adalah kita membuat sebuah folder ya, membuat sebuah folder yang akan ditempatkan di mana terserah nanti kita menempatkannya ya. Udah next ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat di ini ya, bahwa kita akan membuat sebuah project dengan name misalkan tipe data primitif ya. Ini terlalu panjang. Nah, ini ya. Primitif. Nah, seperti ini ya. Oke, tipe data primitif. Ini adalah nama foldernya nanti ya, tipe data primitif. Kemudian akan diletakkan di mana ya? Ini ada project location ya. Project location Anda bisa browse mau diletakkan di mana atau default ya, sesuai dengan sistem. Tapi Anda harus tahu letaknya di mana ya. Kemudian baru finish ya. Pak, mohon maaf Pak, Ya, display capture-nya Anda terlihat Pak. nggak terlihat. Oh, Oh, sorry. Ya. Bentar ya. Iya ya, ini nggak sampai muncul ya. Ketika saya new nggak muncul ya? Kelihatan Pak, iya Pak. Hmm, ya nih nggak muncul ya. Tapi NetBeans-nya muncul ya. Iya nih. Active data meeting. Ini juga sama nggak muncul. Ya, ini emang ketika saya ambil ya, kebetulan saya menggunakan UPS ya. Untuk NetBeans-nya emang sudah saya share ya. Sudah saya share. Intinya gini, intinya ketika kita new ya, ketika kita Java ini ya, kemudian klik file ya, Anda sekalian bisa lihat di NetBeans-nya ya, di dalam menu itu kan ada file ya, ada file ya. Nah, kita klik menu file itu ya, klik menu file ya, kemudian baru ada new project ya, di new project baru kita akan masuk ke dalam pembuatan folder ya, pembuatan folder. Kalau sudah foldernya terbentuk, Anda bisa lihat di sini ya, di foldernya ya, tipe data primitif ya. Anda bisa lihat di tipe data primitif yang ini ya, tipe data primitif. Nah, di tipe data primitif ya, kita klik kanan ya, ini nggak masuk lagi displaynya ya. Ya, tipe data primitif kita klik kanan aja ya, klik kanan, kemudian ada new, ya. Kemudian masuk ke
Java main class ya. Nah, kelasnya silakan nanti misalkan kita identitaskan tipe primitif ya. Kemudian finish. Nah, Anda sekalian melihat dari hasil ketika kita atau saya new class ya, di new class ini sendiri public class-nya ya yang sudah kita bentuk tadi sebagai folder ya. Public class itu adalah tipe data primitif ya. Kemudian untuk pada komponen atau komentar di bawahnya sebenarnya kita bisa hapus ya komentar ini ya. Komentar ini bisa kita hapus karena tidak kepakai ya. Bahwa dia hanya sekedar menjelaskan tentang apa namanya barisan kode tersebut ya. Barisan kode tersebut ya. Nah, di sini ada tipe data primitif kemudian masuk pada public static void main string args. Nah, kemudian diawali dengan pembuka blok. Nah, perhatikan ini ya. Pada pembuka blok ya. Ketika kita klik pada kurung pembuka, dia akan memunculkan pasangannya ya. Ini pasangannya ya. Kemudian ketika kita klik pada public class-nya ya, kelas tipe data primitif, dia akan memunculkan pasangannya. Nah, jadi ini tadi yang saya jelaskan bahwa jangan sampai Anda membuang atau kurang dari satu ya. Kurang dari maksudnya kurang pasangannya lah ya. Sesuatu yang kalau pasangannya hilang satu pun efeknya juga berpengaruh pada apa namanya ya kehidupan lah misalkan ya. Nah, begitu juga aplikasi ya atau program. Ketika ada satu pasangan yang hilang ya, itu akan mengakibatkan keerorannya. Nah, kemudian di bawah public static void ini sendiri ada komentar ya. Nah, komentar ini bisa kita hapus ya. Komentar ini bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus seperti ini. Nah, kalau kita run ya belum menghasilkan sesuatu ya. Belum menghasilkan sesuatu yang jelas ya, belum istilahnya belum menghasilkan sesuatu yang jelas karena tidak ada blok statement yang kita tuliskannya. Nah, karena kita akan melangkah pada informasi tentang nilai maksimal kemudian nilai minimal dari sebuah tipe data primitif ya. Dalam hal ini tipe data yang primitif itu antara lain integer ya, kemudian ada boolean, float ya, byte ya, kemudian juga ada karakter dan seterusnya ya. Nah, kita coba di awal. Saya ambil misalkan blok komentarnya nilai ya, mark, kemudian min, kemudian byte ya, byte bit dalam tipe data primitif ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencari nilai atau melihat nilai data nilai minimal, nilai maksimal, kemudian byte sama bit ya dalam tipe data primitif yang tadi saya jelaskan ada boolean, karakter, byte ya, kemudian short, integer, long, double ya. Nah, itu akan kita coba ya. Kita coba dari integer ya. Kita coba cari dari integer. Nah, setelah kita buat komen ya, baru kita masuk pada statement selanjutnya ya. Karena kita bentuknya integer, maka kita panggil tipe datanya dulu ya. int, ingat ya, integer bisa kita tulis langsung int ya. int, kemudian kita inisialkan variabel untuk memunculkan tipe datanya atau datanya itu adalah i misalnya ya. I, kemudian datanya misalkan 10 ya misalkan ya 10 titik koma ya. Setiap kali mengakhiri sebuah statement ya, sebuah perintah itu diakhiri dengan titik koma ya. Titik koma. Kemudian
setelah kita tahu bahwa deklarasi I atau variabel I ini adalah angka 10, nah kita coba apa namanya ya? Kita tampilkan ya. Coba kita tampilkan di hasil run-nya nanti ya. Nah, bagaimana proses untuk menampilkan ya? Tadi kan Anda sudah belajar tentang hello world ya, menampilkan sebuah kalimat ya, menampilkan sebuah kalimat di dalam Java ya. Nah, maka kita coba menampilkan data yang ada di sebuah variabel gitu ya. Menampilkan data di sebuah variabel yang sudah kita deklarasikan itu adalah deklarasi variabel tipe data integer ya. Nah, kita coba panggil ya, atau kita tampilkan. Nah, system.out.println ya. Nah, ketika kita membuat informasi atau menampilkan sebuah informasi, itu akan diapit 2 petik ya. 2 petik. Komentar sama apa namanya ya? Informasi itu beda ya. Jadi menginisialkan lah istilahnya, menginisialkan bahwa apa yang akan kita tampilkan adalah ini gitu ya. Itu beda ya. Kalau komentar hanya tidak akan ditampilkan hasil run-nya ya. Dia tidak terbaca oleh sistem ya, tidak terbaca oleh sistem. Tapi ketika kita menggunakan sistem out println ini sendiri, dia akan dibaca oleh sistemnya. Sehingga apa yang ditulis di dalam kurung itu ya, kemudian diapit dengan petik 2 itu akan muncul ya. Saya misalkan di sini informasinya adalah atau inisialnya adalah masuk menampilkan atau data ini aja lah, data integer misalnya ya, data integer ya, bahwa nantinya ini akan menjadi satu bentuk informasi yang bisa kita lihat ya. Bebas di sini sebenarnya ya. Anda menggunakan bintang atau apa untuk mempercantik misalnya ya. Mempercantik, silakan nanti Anda modifikasi sesuai keinginan Anda sendiri ya. Nah, seperti ini ya untuk informasinya. Kemudian memunculkan nilai I ya, memunculkan nilai I sebagai nilai integer. Sama sebenarnya. Salt ya. Salt, kemudian munculkan di sini nilai integer ya, integer I ya, I sama dengan nah kalau hanya penulisan seperti ini bahwa I itu belum dimunculkan nilainya ya, kita bisa buktikan dengan hasil run-nya ya. Ketika kita run, nah hasilnya cuma seperti ini. I itu nilainya berapa ya? Karena kita memanggil I maka ya, atau memanggil yang ini ya, maka setelah komen ini ya, informasi ini, nilai integer I, kita panggil nilai I-nya ya. Nah, bagaimana caranya ya untuk memanggilnya? Nah, Anda hanya tambahkan ya, tanda plus, kemudian yang akan kita panggil itu apa? I misalnya ya. Kemudian kita masukkan I. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang bedanya apa ya? Kalau di sini sudah belum memunculkan I, maka ketika kita run ya, di dalam nilai integer I itu akan muncul nilai berapa? Coba. Ada yang tahu? 10, Pak. 10. 10, Pak. Ya, kita coba cek. Ya, akan muncul nilai 10. Karena apa? Karena I ini adalah nilainya 10. Ini untuk menampilkan sebuah data di dalam barisan kode di Java ya. Nah, kita melangkah pada nilai maksimalnya ya. Nilai maksimal tipe data integer itu berapa ya? Sebenarnya sama perintahnya ya.
cuma bedanya nanti adalah memanggil integer kemudian nilai maksimalnya. Ini sama salt ya, sorry. Nah, nilai maksimal tipe maksimal integer misalnya ya, integer ya. Ini sama ya, diawali dengan tanda plus ya. Nah, karena kita kaitannya dengan tipe data integer, maka kita ketikkan di sini integer ya, titik. Nah, di sini muncul nih ya. Bentar. Visualnya muncul nggak? Ketika kita ada nilai max, min muncul nggak di tempat Anda? Muncul Pak yang max value. Ya, kita ambil max value ya. Kita ambil max value-nya. Nah, seperti ini ya. Kita panggil max value-nya. Kemudian kita panggil lagi salt ya. Nilai min ya. Minimal data integer. Oke, kemudian sama plus integer ya, titik min ya, min. Nah, ini ada min. Nah, ini nilai maksimal dan minimal ya, nilai maksimal dan minimal. Kemudian kita melangkah pada nilai integer dalam bit ya. Nilai integer dalam bit. Sama ya. Salt ya. Nilai integer dalam byte ya, byte ya. Sama di sini ya. Kemudian tetap diawali dengan integer ya. Anda masuk integer ya. Ya. Integer ya. Nah, sorry. Komanya, petik komanya belum ya. Plus integer ya, titik byte ya. Ini ada ya, byte. Nah, ini nilai byte-nya ya. Anda bisa tambahkan misalkan di sini sama dengan ya, sorry. Sama dengan, kemudian di sini ada sama dengan ya. Dan sama dengan ya. Nah, misalkan setelah itu kita akan tambahkan imbuhan, misalkan ada informasi byte ya. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah bit ya. Salt ya. Nilai bit ya. Sama dengan kemudian plus ya, plus. Nah, ini sama sistemnya ya. Cuma di sini kita rubah menjadi size ya. Integer titik size ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian bisa Anda tambahkan di sini plus misalnya ya. Plus kemudian petik 2 bit misalnya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Proses. Nah, sehingga apa yang kita buat ini sendiri akan memunculkan hasil yang pertama salt ya di informasi tentang data integer. Nah, ini ya muncul sistem outprint ya. Kemudian yang kedua nilai integer i adalah ini muncul nilai integer i ya.
10. Kemudian nilai maksimal integer ya. Nilai maksimal integer nilainya adalah ini. Ya, nilai maksimal integer adalah 21, 47, 48, 36, 47. Silakan nanti Anda browsing. Apakah nilai maksimal integer itu adalah sekian ya. Anda bisa cek di internet atau manapun ya bahwa nilai integer maksimal adalah ini. Kemudian minimalnya adalah min yang selisihnya 1 ya. Minimalnya selisihnya 1 di atas 47, di bawah 48 ya. Itu sudah default seperti itu. Sedangkan dalam bitnya dalam byte-nya ya, dalam byte-nya itu masuk 4 byte. Nah, 4 byte, sedangkan nilai bitnya adalah 32 bit ya. 1 byte itu berapa bit coba? Ada yang tahu? 1 byte ya, BYTE ya, itu berapa BIET? Berapa nih Pak? 8. Nah, ketahuan di sini ya. Ketahuan di sini. Caranya ya kalau dilihat di sini ya, sebenarnya 32 dibagi 4 gitu ya. Nah, sudah hasilnya 8. Berarti emang default nilai 1 byte itu adalah 8 bit ya. Defaultnya seperti itu ya. Dalam aturannya seperti itu. Sedangkan nilai bit itu adalah kombinasi kalau di bahasa komputer atau assembler itu dia dikomunikasikan adalah 0 dan 1 ya, 0 dan 1 bahasa komputernya ya. Nah, ini berkaitan dengan tipe data integer ya, tipe data integer. Kemudian bagaimana untuk mengetahui tipe data yang lain ya? Setelah integer kan ada long ya misalnya ya, atau byte ya, nggak masalah ya. Kita coba cari yang tipe data byte lah ya. Kita coba cari tipe data byte berapa maksimal dan berapa minimal, kemudian berapa byte dan berapa bit yang dia miliki di sini ya. Sintaknya sama ya, sintaknya sama, nggak ada perbedaan. Cuma yang membedakan adalah tipe datanya ya. Kita sebutkan tipe datanya ya. Kita bisa mengcopy ya. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, satu hal yang perlu Anda perhatikan di sini ya, bahwa di dalam tipe data integer ya, ini maksimalnya sini ya, maksimalnya ini. Bagaimana ketika tipe datanya lebih dari data yang sudah ada di sini atau defaultnya ya. Oke, kita buktikan. Ketika kita tambahkan ini ya 214 ya 2147 berapa ini? 7483 kemudian 647. Ketika kita tambahkan 1 hasilnya apa ya? Nah, kita coba di sini ya. Nah, saya copy dulu untuk maksimalnya. Kemudian saya tambahkan di I ya, ini ya, di I. Nah, ini ya, I-nya yang 10 saya rubah jadi nilai maksimal bitnya ya. Ini ya. Nah, kemudian saya tambahkan 1 ya. I ini akan saya tambahkan ya. I ini akan kita tambahkan ya, atau saya tambahkan I ya plus 1. Nah, ini ya. Belum tutup. Kita lihat bentar. I plus 1 bentar 1 2 bentar I plus 1 ya, I plus 1 ya, kita tambahkan 1. Hasilnya apa ya? Berarti akan memunculkan di nilai integer nilai I itu sama dengan berapa? Apakah 10 lagi? Karena di sini defaultnya sekian ya nilai integernya. Kita coba run. Apa hasilnya? Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata nilai integer itu akan menjadi min ya. Karena apa? Karena dia melampaui batas atau ambang batasnya ya. Sehingga dia akan berputar menjadi min ya, akan berputar menjadi min.
Nah, maka hal ini perlu Anda pahami bahwa ketika Anda menentukan tipe data ya, ketika Anda menyelesaikan kasus dengan data yang kecil ya, kalau misalkan nilai ratusan ya nggak perlu menggunakan tipe data integer, bisa menggunakan tipe data yang lebih kecil ya. Nah, yang lebih kecil itu apa? Nah, nanti kita lihat tipe data yang lebih kecil. Nah, ini sekali lagi ya yang perlu Anda pahami ya, jangan memunculkan atau memunculkan tipe data jika batas maksimalnya itu terlampaui ya. Ya tadi contohnya batas maksimal adalah ini. Nah, ketika kita tambahkan yang satu ya, efeknya malah kacau. Ya. Nilai hasilnya itu kacau. Padahal kan kalau ditambah ini akan menjadi 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4 ya, 6, 4, 8. Harusnya kan seperti itu. Karena belakangnya bertambah satu. Tapi ketika kita berkaitan dengan tipe data, ya otomatis malah beda. Ya. Nah, nilainya sama, sebenarnya nilainya di sini sama, tapi kan itu akan memunculkan min, ya. Ya, akan memunculkan min karena melebihi ambang batasnya. Oke, kita coba di tipe data byte ya. Nah, ambil ini integer, coba bentar ya. Saya beri komentar di sini. Tipe data integer. Kemudian berikutnya tipe data kita ambil adalah byte ya, misalnya ya. Byte ya. Sama sebenarnya ini ya, tinggal Anda copy aja ya. Copy. Kita paskan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bukti salah seperti ini ya, Anda sekalian ya. Ini ada tanda merah ya, tanda tanya merah. Kenapa salah? Karena apa? Karena i-nya ini sudah dipakai ya. Variabel i itu sudah dipakai. Maka kita rubah di sini. Karena kita mengacu pada tipe data bit ya, maka kita tuliskan byte ya. Kemudian saya inisialkan adalah B di sini ya. Kemudian sama dengannya saya rubah misalkan 10 apa ya, 10 byte itu 10 ya. Kita gunakan B-nya B besar ya. Kemudian tipe untuk datanya 10. Nah, kita rubah di sini menjadi untuk komentar informasinya adalah byte ya. Kemudian di sini kita rubah ya, hanya merubah ini aja ya, byte. Kemudian ini inisialnya bukan I lagi ya, tapi B ya. Byte. Kemudian di sini kita munculkan B ya. Saya nggak akan nambahkan di sini ya. Kita hapus kaitannya dengan ini. Kemudian plus ya, plus B besar ya, B besar. Nah ini ya, B plus B besar ya. Bisa gunakan spasi nggak apa-apa, misalkan ini spasi ya. Oh sorry kok spasinya di sini. Nah ini ya. Nah kemudian di poin ini kok nah kemudian di poin selanjutnya ya, karena yang akan kita cari adalah nilai maksimal integer ya, byte ya, maka integernya kita rubah jadi byte ya. Byte ini juga kita rubah jadi byte ya. Ya kita rubah jadi byte ya. Kemudian di sini kita rubah size-nya bukan, nah ini byte. Nah seperti ini ya. Nah jadi kita rubah nilai maksimalnya ya, nilai minimalnya, kemudian byte-nya dan seterusnya ya. Kita coba run hasilnya ya. Kita run hasilnya untuk tipe data bitnya.
Nah, Anda sekalian bisa lihat di sini ya. Hasilnya adalah untuk tipe data bit yang jelas yang pertama nilai maksimal byte itu 127. 127, kemudian nilai minimal byte itu 128. Sedangkan ya ini belum saya rubah ya, nilai byte dalam byte itu 1 byte ya. 1 byte sama dengan 8 bit ya. 1 byte sama dengan 8 bit ya. Kita buktikan apakah ketika kita tambahkan 1 ya. Kita ambil di sini misalkan 127 ya. Kemudian saya tambahkan di sini ya, dalam kurung B titik 1 ya, titik 1 tutup ya. Oke, kita coba run, hasilnya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini tidak berubah nih yang ini ya. Jadi konsepnya dia akan sama dengan nilai penambahan satunya ya. Penambahan 1 di 128 ya. Jadi intinya bagaimana misalkan kita tambahkan 5 misalnya ya. Nah, dia tetap bertambah ya. Karena apa? Karena batas akhirnya adalah 127 karakter ya, konsepnya ya. Nah, ini kalau kita bicara dengan bit ya. Nah, intinya adalah batas maksimal adalah yang ini ya. Kemudian minimal ini, kemudian 1 byte itu sendiri adalah sama dengan 8 byte. Nah, ini untuk tipe data bitnya ya. Jadi konsepnya adalah ketika kita tambahkan dan sebagainya ya, kita harus sesuaikan dengan jumlah data yang akan kita inginkan ya. Atau jumlah data yang sesuai dengan statik kasusnya ya. Nah, bagaimana dengan tipe-tipe data yang lain ya, misalkan long dan seterusnya ya. Intinya sama ya, kita hanya merubah, saya ingin mengetahui nilai maksimal data long ya, kita rubah byte-nya jadi long ya. Byte jadi long, kalau di dalam apa namanya keywordnya, di dalam keyword itu sendiri, long itu bukan diawali dengan huruf besar ya, tapi diawali dengan huruf kecil ya. Ingat ya, di keyword ya, di apa namanya PowerPoint yang saya share itu ya, PowerPoint yang saya share itu keyword sudah sesuai dengan apa yang telah atau Java miliki ya, Java miliki. Huruf kecilnya sudah kita atur ya, huruf kecilnya sudah kita atur. Jadi jangan sampai merubah misalkan tadi INT ya, Anda rubah menjadi I-nya besar, N-nya kecil, T-nya besar, T-nya kecil. Itu akan error ya. Akan error ya, sehingga data tidak akan bisa terdetek ya. Jadi intinya di dalam Java itu sangat sensitif ya. Ya, sangat sensitif. Beda, ini contoh kasus ya. Ketika Anda menulis sistem ya, sistem .out.println ya, S-nya kecil, nah itu akan error ya. S-nya kecil itu akan error. Atau tidak akan bisa dibaca lagi. Jadi besar kecilnya huruf ya di dalam penulisan blok sistemnya ya, di dalam penulisan keywordnya, di dalam penulisan keywordnya itu sangat berpengaruh pada hasilnya. Nah, itu berkaitan dengan tipe data primitif. Sekali lagi, dalam tipe data primitif itu ada lebih dari kalau yang di Java miliki itu ada boolean ya, kemudian ada char, kemudian ada byte ya, ada short ya, integer, long, double dan float ya. Nah, ini tipe-tipe data yang sudah ada nilai bitnya ya, atau default nilai maksimal dan minimalnya sudah ada ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Yuk, ada pertanyaan berkaitannya.
di dalam tipe data. Ya pesan saya tadi gunakan tipe data kalau berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan kebutuhan Anda ya. Kalau misalkan kebutuhannya kecil ya jangan menggunakan tipe data yang besar. Cuma kalau integer memang rata-rata selalu akan dipakai di nilai yang bulat ya, nilai bulatnya. Nah kalau misalkan contoh ya, di tipe data long misalnya ya, long kita coba tipe data long untuk nilai maksimal dan minimalnya berapa. Saya rubah di sini jadi long. Kemudian ini saya rubah jadi L. Nah kemudian saya copy aja biar lebih cepat. Saya nggak merubah informasi yang di ininya ya, lama soalnya ya. Kemudian kita ganti di sini longnya jadi bitnya jadi long ya. Nah, ini kok banyak yang error. Kita cek nilai maksimalnya ya. Sorry. Nilai maksimal. Kemudian nilai minimal. Oke. Ternyata ya kita coba. Nah ini cukup tinggi nih ya, ada 64 bit ya, 64 bit dengan nilai maksimalnya sekian ya, cukup tinggi ya di tipe data long ya. Makanya kalau misalkan butuh data yang besar ya Anda bisa setting itu apa namanya long ya, bisa setting tipe datanya ada long ya. Nah ini ada 64 bit ya, 64 bit. Kalau 64 bit sangat banyak ya di konteks ini sendiri. Nah ini tipe data long. Selainnya yang lain Anda coba di rumah, otak-atik di rumah untuk tipe data Boolean ya, kemudian tipe data float ya. Satu lagi tipe data selain itu ada double ya. Ada double, kemudian ada karakter ya. Anda coba sendiri di rumah ya. Intinya kalau kita ingin mengetahui ya gunakan nilai maksimal ya kita gunakan maksimal ya. Kemudian minimal, ukuran, size dan seterusnya ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri di poin ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami apa yang telah saya sampaikan. Cukup, Pak. Masuk semua ya. Masuk, Pak. Ada 13 ya, 13. Coba saya cek. Ntar saya lihat absennya ya. Ada yang SI nggak di sini? Yang SI ada nggak?
yang prodi sistem informasi? Ada, Pak. Asri ya. Iya, Pak. Oke, ini 7, 13 ya. Oke. Saya absen di Ahmad Mitahudin, ada ya? Hadir, Pak. Mas Gasi Aditya. Gasi Aditya. Hadir, Pak. Kemudian Mas Sulfa. Mas Sulfa. Hadir, Pak. Oh iya, Mas Sulfa ya. Mas Sulfa. Kemudian Satriani ada nggak ya? Hadir, Pak, hadir. Oke. Kemudian Ana. Hadir, Pak. Mas Rafiq. Ada nggak Rafiq? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Mas Hafiz. Hadir. Mas Suhriful ya. Suhriful Alwi. Absent, Pak. Kosong. Oke, yang lain berarti hadir semua nih ya. Mas Taufik, Mas Double Taufik, Muhammad Taufik ya. Taufik Fajar sama Taufik Aziz, Muhammad Haris, kemudian Rehan Gani, Prasetya ada semua ya. Iya, hadir Pak semua. Oke, saya kira itu kemudian berkaitan dengan praktek mungkin Anda bisa bergabung minggu depan di kelas reguler kalau mau ya. Atau nanti sebenarnya ada fasilitas Google Lab ya. Google Lab ya. Itu Anda bisa manfaatkan untuk otak-atik di situ ya. Anda browsing karena Google Lab itu sendiri akan menangani semua aplikasi baik Java maupun Python dan seterusnya ya. Cuma penulisannya harus lengkap. Tidak bisa ditulis secara otomatis ya, seperti apa yang telah ada di Java ya, di bawaan admin, atau yang ketika Anda sudah memiliki komputer silakan atau laptop silakan Anda install di rumah masing-masing, di laptop masing-masing, kemudian mencoba menerapkan atau belajar melakukan coding menggunakan Java itu sendiri. Nah, saya kira itu dari saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, selamat beristirahat.